Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu Eva. Kasih Bu Vini. Mohon maaf Bu, saya mengganggu waktunya tidak? Tidak Bu, ada perlu apa ya Bu Eva? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, jadi saya itu kesini mau curhat sama Ibu. Oh, curhat tentang apa ya Bu? Iya, jadi begini Bu, saat ini saya itu sedang mengalami kesulitan untuk manage waktu Bu. Jadi memang kan saat ini kegiatan di sekolah saya sedang banyak, lalu saat ini juga saya sedang mengikuti program guru penggerak sebagai CGP, dan satu hal lagi saya juga sebagai ibu rumah tangga di rumah Bu. Nah jadi saya itu bingung gitu harus gimana Bu gitu. Oh, begitu. Jadi Bu Eva ini sedang kebingungan karena kesulitan mengatur waktu antara tugas di sekolah, tugas sebagai CGP, dan juga sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak di rumah ya Bu. Iya, betul Bu Vini. Baik, Bu Eva. Sebelum kita lanjutkan pembicaraannya, saya ingin bertanya dulu, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke Bu, jadi yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita ini, yaitu saya ingin mendapatkan solusi Bu, bagaimana saya bisa mengatur waktu antara di sekolah, antara terus sebagai peserta CGP dan juga sebagai ibu rumah tangga gitu Bu. Jadi yang Ibu inginkan adalah solusi agar tidak kebingungan dalam mengatur waktu ya, Bu? Iya betul Bu Vini. Nah, memangnya menurut Bu Eva nih, kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan? Ya, kondisi ideal yang saya harapkan itu, jadi saya bisa berkegiatan di sekolah secara maksimal, bisa mengerjakan tugas-tugas CGP juga secara maksimal, dan juga bisa berkegiatan di rumah sebagai ibu rumah tangga juga bisa maksimal gitu, Bu. Oh, begitu. Jadi Ibu ingin kondisi yang balance kali ya, Bu, sehingga kegiatan sekolah, tugas-tugas CGP, serta tugas di rumah dapat dilaksanakan dengan maksimal. Betul begitu, Bu Eva? Iya, betul Bu Vini. Nah, kira-kira menurut Bu Eva nih, dari angka 1 sampai 10 nih, sekarang ini Ibu sedang berada di posisi mana kaitannya dengan pengelolaan tugas-tugas Ibu, baik di rumah, di sekolah, ataupun dalam kegiatan CGP ini? Iya Bu, saya rasa posisi posisi saya saat ini sedang berada di angka 6 deh Bu. Oh, begitu, ada di angka 6 ya. Memangnya menurut Ibu kondisi yang Ibu harapkan ada di level berapa, Bu? Ya, sebetulnya sih saya pengennya saya itu ada di level 10 ya, Bu. Tapi karena keterbatasan diri saya, terus keterbatasan waktu juga, ya mencapai angka 8 juga tidak apa-apa, Bu. Minimal angka 8 lah gitu. Oh iya, di tingkat 8 ya, Bu. Lalu kira-kira nih, untuk mencapai tingkat yang Ibu inginkan ini, kekuatan apa yang sudah Ibu miliki sekarang? Menurut saya kekuatan yang saya punya saat ini tuh adalah, memiliki motivasi dan semangat yang tinggi gitu ya, Bu, untuk menjalankan tugas-tugas saya di sekolah, di CGP, dan juga di rumah, Bu. Bagus sekali semangatnya Bu Eva. Lalu, kira-kira ada tidak hambatan yang dapat menghalangi Ibu dalam mencapai tujuan ini? Hambatan saya untuk mencapai tujuan ini ya itu, Bu, jadi saya masih kebingungan gitu gimana cara mengatur waktunya. Baik. Jadi bagaimana nih kira-kira cara mengatasi hambatan-hambatan itu ya, Bu? Gimana ya, Bu, apa kayaknya saya bikin rencana aja kali ya untuk mengatur waktu? Membuat rencana ya, Bu. Bisa sih. Sekarang apa rencana Ibu agar Ibu dapat mengatur waktu antara pekerjaan di sekolah, di rumah, dan tugas-tugas sebagai CGP? Jadi rencana saya itu, saya ingin membuat jadwal keseharian, Bu. Jadi jadwal di sekolah, jadwal CGP, dan juga jadwal di rumah gitu, Bu. Ya, bisa saja, Bu. Mengatur jadwal seperti itu juga bisa dilakukan. Selain itu, ada lagi tidak, Bu? Selain membuat jadwal ya, agar tidak bentrok dalam mengerjakan semua tugas-tugas itu.
Selain membuat jadwal, mungkin saya juga bisa ini Bu, membuat skala prioritas ya. Jadi saya bisa mendahulukan tuh mana yang harus didahulukan gitu, mana yang tidak gitu Bu. Nah, iya Bu, betul Bu, mengatur skala prioritas juga dapat Ibu lakukan selain membuat jadwal kegiatan. Nah, selanjutnya, bagaimana kira-kira rencana Ibu untuk membuat jadwal dan skala prioritas? Kira-kira caranya bagaimana itu Bu? Kayaknya saya nanti bikin ini deh Bu, bikin tabel gitu, nanti di-print out gitu atau di HP gitu. Jadi rencananya Ibu membuat tabel ya? Bagus ya Bu, lalu tabelnya ini bentuknya seperti apa Bu? Ya, jadi tabelnya ini Bu, nanti berisi, kegiatan, susunan kegiatan saya selama 1 minggu. Baik itu kegiatan di sekolah selama 1 minggu, terus kegiatan di CGP juga 1 minggu, dan kegiatan di rumah juga 1 minggu gitu Bu. Iya, bagus sekali Bu rencananya. Jadi Ibu membuat jadwal dengan memperhatikan skala prioritas, mana yang harus dikerjakan lebih dulu. Nah, kira-kira rencana Ibu ini akan dimulai kapan Bu? Saya nanti karena memang ini rencananya mingguan, mungkin saya akan mulai minggu depan Bu. Minggu depan ya? Lalu kira-kira siapa yang dapat membantu memastikan rencana Ibu ini berjalan dengan baik? Kayaknya yang bisa memastikan rencana saya berjalan dengan baik itu dari kepala sekolah dulu. Jadi saya berdiskusi dengan kepala sekolah tentang kegiatan di sekolah selama 1 minggu. Lalu saya juga berdiskusi dengan teman-teman di CGP gitu ya, dengan kegiatan tugas-tugas di CGP selama 1 minggu. Dan juga berdiskusi dengan keluarga gitu, Bu, kegiatan apa yang akan dilakukan selama 1 minggu di rumah. Gitu kali, Bu. Jadi Bu Eva ini dibantu dengan, kepala sekolah, kemudian rekan CGP dan juga keluarga di rumah ya, Bu. Baik Bu Eva, kita sudah berada di akhir perbincangan kita nih. Tadi Bu Eva datang ke sini karena kesulitan dalam mengatur jadwal pekerjaan, baik di rumah, di sekolah, ataupun tugas-tugas CGP. Nah, sekarang setelah kita ngobrol nih, apa yang sudah Ibu dapatkan kira-kira dari pertemuan kita kali ini? Iya Bu, alhamdulillah melalui pembicaraan kita ya, pertemuan kita kali ini, saya bisa mendapatkan solusi terkait masalah saya tadi ya dalam mengatur waktu. Jadi, yang awalnya saya bingung, nah sekarang saya udah nggak bingung lagi Bu, saya tahu gitu solusinya. Bagus Bu Eva. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan rencananya nanti berjalan dengan baik ya Bu, sehingga pekerjaan Ibu baik di sekolah, di rumah, ataupun sebagai CGP nanti berjalan dengan maksimal. Nah, baik Bu, nanti kita berbincang lagi ya. Kita akhiri dulu pembicaraan kita kali ini. Baik, terima kasih Bu Vini sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama Bu Eva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Vini, silakan duduk Ibu. Ya, terima kasih Bu Eva. Hari ini Ibu ada waktu luang tidak, Bu? Oh, ada kebetulan saya sedang senggang, Bu. Ya, kenapa? Maksud tujuan Bu Vini ke sini ada apa ya, Bu? Begini Bu Eva, tadi kan baru saja rapat pembagian tugas ya Bu. Nah, saya kan ditunjuk sebagai PJ perpustakaan nih. Tapi saya bingung banget ini karena belum pernah, jadi takut tidak bisa melaksanakan tugas ini dengan baik, Bu. Oh, gitu. Jadi karena sudah pembagian tugas, Bu Vini jadi penanggung jawab perpus ya. Nah, oke, nanti supaya pembicaraan kita nanti tidak kemana-mana, jadi kita tetapkan tujuannya dulu ya. Jadi tujuan yang Bu Vini inginkan itu melalui percakapan ini adalah Bu Vini ingin cari solusi gitu ya, karena keberatan menanggung beban menjadi penanggung jawab di perpustakaan, begitu ya Bu Vini ya? Betul, Bu. Oke, nah kira-kira
dari percakapan kita ini nanti apa yang diharapkan Bu Vini gitu, yang bisa didapatkan dari percakapan kita ini? Yang saya harapkan yaitu saya ingin melaksanakan tugas yang diberikan ini dengan baik, Bu. Terutama saya ingin perpustakaan di sekolah saya ini lebih baik lagi sehingga peminatnya pun meningkat. Oke, jadi Bu Vini itu melakukan tugas dengan baik, ingin perpustakaannya juga lebih baik, pengunjungnya meningkat ya. Nah, kira-kira memang, keadaan atau kondisi perpustakaan di Bu Vini saat ini itu seperti apa Bu Vini? Jadi Bu, perpus saya sekarang itu ya, sepi banget Bu pengunjungnya. Makanya saya khawatir tidak bisa memaksimalkan tugas saya sebagai PJ perpustakaan untuk meningkatkan minat siswa terhadap perpus ini, Bu. Oke, jadi saat ini, keadaan perpus Bu Vini itu sepi pengunjung dan Bu Vini merasa khawatir ya tidak bisa melaksanakannya. Nah, memangnya kalau boleh saya tahu, saat ini menurut Ibu, kemampuan Ibu itu kalau dari skala 1 sampai 10 itu, posisi Bu Vini saat ini di angka berapa, Bu? Sepertinya, saya masih berada di angka 5 deh, Bu. Karena, keterbatasan pengetahuan saya tentang perpustakaan ini. Oke, jadi Bu Vini merasa saat ini Bu Vini berada di angka 5 ya karena keterbatasan. Nah, memangnya Bu Vini itu inginnya, harapannya ingin meningkat di angka berapa, Bu? Ya, minimal di angka 8 ya, Bu, ya, kayaknya, agar saya dapat bertugas dengan lebih baik, terutama tadi meningkatkan minat siswa terhadap perpustakaan ini, Bu. Oke, baik. Jadi saat ini, Bu Vini menginginkan, meningkat di angka 8, ingin menjadi lebih baik ya perpustakaannya. Nah, kira-kira Bu Vini itu untuk mewujudkan hal tersebut gitu ya, apa yang Bu Vini lakukan? Rencananya nih, yang pertama, saya akan menghubungi PJ Perpus dulu kali ya, Bu, ya, untuk mengetahui kondisi perpus saat ini. Kemudian saya akan mencari sumber-sumber di internet untuk membuat program-program yang menarik, Bu, untuk meningkatkan minat siswa, dalam berkunjung ke perpustakaan ini. Oke, baik. Jadi rencana Bu Pini itu akan menghubungi PJ perpustakaan dan juga mencari sumber lain ya untuk mencari program-program perpustakaan ya? Betul, Baik. Bu. Nah, kira-kira untuk mendukung hal tersebut supaya terwujud, nah kira-kira ada gagasan ada gagasan lain nggak dari Bu Vini? Mungkin, sepertinya saya akan melibatkan siswa dalam program-program tersebut ya, Bu, agar dapat mengetahui nih bagaimana meningkatkan minat siswa terhadap perpustakaan ini. Oke, baik. Jadi Bu Vini akan melibatkan siswa ya. Nah, kira-kira, mulai kapan tuh Bu Vini akan melakukan rencana tersebut? Kemungkinan ya karena kita sudah siang nih ya, kayaknya saya akan mulai besok ya, Bu, ya. Besok saya akan mulai mencari referensi, Bu, di internet. Tapi sebelumnya mungkin saya akan berbincang dulu dengan rekan guru yang menjadi PJ Perpus sebelumnya. Oke, jadi mulai besok Bu Vini akan mulai, melaksanakan rencana yang tadi sudah disusun ya. Nah, agar hal tersebut dapat tercapai, kira-kira, hal apa yang perlu dipersiapkan oleh Bu Vini? Yang harus saya persiapkan yang pertama tentu saja saya harus segera menghubungi PJ Perpus tadi ya, Bu, ya. Kemudian saya juga harus berkoordinasi dengan kesiswaan terkait, melibatkan siswa dalam program Perpus ini. Nah, barulah saya mencari program-program yang menarik untuk siswa. Begitu, Bu, Oke, kira-kira. baik. Berarti itu yang akan dipersiapkan oleh Bu Vini ya. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan itu, kira-kira kriteria keberhasilan Bu Vini menjadi penanggung jawab perpustakaan itu, kira-kira bisa dikatakan berhasil itu seperti apa Bu Vini? Jadi menurut saya nih, saya dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan tugas ini jika minat siswa untuk berkunjung ke perpustakaan ini meningkat, Bu. Nah, hal ini mungkin dilihat dari buku kunjungan perpus ya, Bu, ya. Oke, jadi tingkat keberhasilan, kriteria keberhasilan yang Bu Vini bisa lihat nanti berarti, bagaimana minat
pengunjung ya, bisa dilihat di buku pengunjung apakah sudah banyak atau belum, seperti itu ya Bu Vini ya? Betul, Bu. Oke. Nah, Bu Vini, karena kita sudah melakukan pembicaraan ini, nah kira-kira apa sih yang sudah didapat Bu Vini melalui pembicaraan kita ini, Bu? Nah, pastinya saya sudah tidak bingung lagi nih, Bu. Saya, sekarang sudah tidak merasa keberatan lagi menjadi PJ Perpu. Saya sudah siap karena saya akan membuat program-program yang menarik nantinya, agar perpustakaan di sekolah saya pengunjungnya meningkat. Oke, berarti saat ini Bu Vini sudah tidak bingung lagi, sudah tidak keberatan lagi ya. Dan Bu Vini juga sudah menemukan alternatif tadi ya untuk mencari program-program yang menarik di perpustakaan, betul ya Bu Vini ya? Betul, Bu. Oke, nah sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira siapa sih yang bisa dimintai dukungan agar rencana Bu Vini itu bisa berjalan dengan baik, Bu? Tentunya dukungan yang paling penting yaitu dari kepala sekolah ya, Bu, ya. Terkait pengadaan sarana dan juga prasarana penunjang di perpustakaan. Selain itu juga pastinya dukungan diperlukan dari rekan-rekan guru saya, Bu, serta dari para siswa juga. Oke, jadi untuk, mendukung itu berarti Bu Vini butuh bantuan dari kepala sekolah ya, terus sarana dan prasarana juga, rekan guru juga ya. Oke Bu Vini, nanti saya tunggu progresnya ya. Siap, Bu. Oke, karena memang kita keterbatasan waktu ya, jadi kita akhiri aja pembicaraan kita untuk saat ini ya Bu Vini ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya atas waktu yang diberikan untuk saya. Baik, Sama-sama Bu Vini. ya. Assalamualaikum, Bu Eva. Waalaikumsalam Ibu.